Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fiana dari kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4 sendiri mempunyai pembahasan tentang pengaruh kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapat ahli mengenai komponen atau unsur kebudayaan atau budaya. Nah, di sini ada dua pendapat, yaitu menurut si Kluge-Hohen sama unsur-unsur budaya secara umum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendapat menurut si Kluge-Hohen. Itu mengemukakan terdapat 7 unsur budaya atau kebudayaan yang sifatnya itu secara universal, diantaranya yaitu bahasa. Kita tahu bahasa itu sifatnya itu universal. Nah, kita harus tahu juga bahasa sifat universal itu artinya tuh apa sih? Jadi artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Nah, contoh lain itu seperti kata-kata yang hampir tiap negara itu sama, dari katanya, nadanya. Contohnya seperti polisi, di Indonesia polisi, di Inggris polis, terus di beberapa negara juga hampir kata-katanya itu sama dan nadanya pun sama, pengucapannya itu sama, hampir sama, tapi artinya tuh sama, pasti artinya tuh mengacu ke polisi. Nah, selanjutnya ada sistem pengetahuan, yaitu pengetahuan meliputi ruang pengetahuan apapun. Contohnya bisa juga pengetahuan alam, pengetahuan lingkungan, pengetahuan secara umum, pengetahuan pembelajaran, maupun pengetahuan mengenai tubuh-tubuh di manusia atau organ-organ tubuh di manusia. Itu tuh sifatnya itu universal. Terus ada sistem teknologi dan peralatan. Teknologi apapun itu sifatnya juga universal. Terus ada sistem kesenian, baik dari nadanya, terus alat-alat keseniannya tuh apa aja, keseniannya itu macamnya apa aja, hampir semua negara itu sifatnya itu universal. Terus sistem mata pencaharian hidup serta sistem religi yang sering kita kenal yaitu dengan agama. Terus di sini ada unsur-unsur budaya secara umum adalah sebagai berikut, yaitu perilaku-perilaku tertentu. Yang perilaku-perilaku tertentu itu dilakukan oleh sebagian kalangan, tetapi ada kalangan-kalangan tertentu yang melihat perilaku tersebut dan ingin melakukannya, dan seiring dengan berjalannya waktu, perilaku tersebut itu meluas dan digunakan atau dilakukan oleh masyarakat secara umum. Terus gaya berpakaian, kita tahu seiring dengan berjalannya waktu pun gaya berpakaian akan mempunyai perbedaan, akan lebih berkembang dengan menyesuaikan dengan tren yang berkembang saat ini. Terus kebiasaan yang sering dilakukan oleh hanya beberapa orang, karena kebiasaan tersebut menarik kalangan-kalangan yang lain dan ingin melakukan kebiasaan tersebut, lambat laun kebiasaan tersebut akan meluas dan banyak dilakukan oleh masyarakat secara umum. Terus adanya adat istiadat pula. Di sini ada budaya dan konsumsi. Terus pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang berperadaban secara natural, sehingga disebut sebagai Homo socius atau bisa dibilang hewan yang bersosial. Hal itu merujuk bahwa manusia tidak dapat hidup secara individual, tapi akan butuh hidupnya itu secara bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi hidup-hidupnya, biar hidupnya itu akan lancar dan terbentuklah suatu masyarakat di mana beberapa individu bersatu menjadi satu kelompok yang terikat dengan ikatan tertentu. Di sini juga budaya mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan. Budaya adalah variabel utama dalam penciptaan dan komunikasi makna di dalam produk, persepsi
persepsi konsumen terhadap sesuatu termasuk bagaimana cara berpikir, percaya, dan bertindak ditentukan oleh lingkungan budaya sekitar konsumen. Di sini ada produk mempunyai fungsi, bentuk, dan arti. Ketika konsumen membeli suatu produk, mereka berharap produk tersebut menjalankan fungsi sesuai harapannya, dan konsumen terus membelinya hanya bila harapan mereka dapat dipenuhi dengan baik. Maka dari itu, kalau kita mempunyai produk, si fungsi, bentuk, dan artinya tuh harus jelas dan harus diperkirakan apakah produk tersebut itu akan mempunyai fungsi di para konsumen, apakah produk tersebut akan mempunyai harapan lebih untuk para konsumen. Makanya sebelum membuat produk, kita tuh harus tahu fungsi, bentuk, dan artinya tuh secara jelas. Dan gak cuman hal itu doang, karena produk juga harus memenuhi harapan tentang norma. Karena masyarakat sekarang pada umumnya itu mempunyai norma-norma yang dia anut, norma-norma yang dia percayai. Maka dari itu produk tersebut juga harus menyesuaikan dengan norma-norma yang mereka anut, sehingga masyarakat tersebut juga akan senantiasa membeli produk tersebut karena produk tersebut itu udah sesuai dengan norma. Gak cuma norma, tetapi mempunyai fungsi, bentuk, dan arti yang bagus, sehingga masyarakat itu akan rela mengeluarkan uang yang banyak karena dia tuh mempunyai atau harapan terhadap barang tersebut atau produk tersebut itu sesuai dengan harapan dan fungsi yang dia perlukan. Nah, di sini ada perubahan pemasaran. Di sini ada beberapa perubahan pemasaran. Di antaranya itu tekanan pada kualitas, itu kualitas itu harus sesuai dengan harapan para konsumen, yang tentunya kualitasnya itu bagus. Terus peranan wanita yang berubah, yang awalnya peranan wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi sekarang menjadi atau peranannya itu lebih luas lagi, sehingga akan merubah pemasaran dan kebudayaan. Terus ada perubahan kehidupan keluarga, yang awalnya kehidupan keluarga itu biasa-biasa, karena seiring dengan berjalan waktunya keluarga itu semakin berkembang, maka kebutuhan dan kebudayaannya pun akan berubah. Sikap yang berubah, selanjutnya ada sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan. Dari awalnya sikap kerjanya itu berleha-leha, karena dituntut untuk benar, maka kerjanya itu lambat laun akan lebih bagus, sehingga akan merubah kebudayaan. Terus selanjutnya ada waktu senggang yang meningkat. Karena ada waktu senggang yang meningkat, sehingga dia tuh mempunyai waktu untuk mengisi waktu senggang tersebut, yaitu dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat atau melakukan hal-hal tersebut, sehingga akan mempengaruhi kebudayaan untuk mengisi waktu senggang yang meningkat itu, biar waktu senggangnya itu terisi. Terus ada pembelian secara impulsif dan hasrat akan kenyamanan. Tentunya hasrat kenyamanan itu akan mempengaruhi kebudayaan, karena tingkat kenyamanan seseorang itu seiring berjalannya waktu akan berbeda-beda dan akan bertambah. Terus di sini ada pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Dampak budaya sangatlah natural dan otomatis pengaruhnya terhadap perilaku manusia, seakan seperti terjadinya dengan sendirinya. Terus menurut Sigmund menyatakan bahwa budaya ada untuk memuaskan kebutuhan manusia. Budaya menawarkan perintah, petunjuk, dan arahan dalam semua fase pemecahan persoalan manusia dalam memuaskan kebutuhan fisik, biologi, personal, dan kebutuhan sosial. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.